Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Maulana Sirajuddin Masud and I'm from English Literature Class B. And on this occasion, I want to tell you about my material, easily offended feelings. Hope you enjoy it. So, why did I choose this theme about social offended feeling? It is because in Indonesia or around the world, recently there are so many people that are so easily offended. Easily offended can be found whether in a real life or in a social media. I have an example that I must remember. My friend of mine updated a story on his social media saying like this: "Yang pada ganteng, ayo Jumatan dulu." I know that is a little old, but it is what it is. But the thing is, there is people that reply his story saying, "Apa-apaan? Jadi yang tidak ganteng tidak boleh Jumatan. Jangan body shaming gitulah. I mean, chill bro." I was still thinking that he was just joking. But if that was true, that would become real issues. It just screwed up. So I think everybody must know that, must aware that easily offended. So in my material, I have table of content that first I want to talk about definition of easily offended feeling. Second is sign of people who are easily offended feelings. Number 3, why people are so easily offended. Number 4, how to deal with people who are easily offended. Number 5, how not to be easily offended. And number 6, conclusion. So, what is an easily offended feeling? The easily offended are self-explanatory. People who are easily offended, they are commonly classed as such too. How to easy for them to get into much of a compatibility when they have resulted from even the slightest offense. Jadi maksudnya di sini adalah easily offended atau mudah tersinggung. Itu adalah perasaan yang sangat mudah untuk tersinggung. Mereka sangat mudah untuk tersinggung, bahkan ketika tidak ada ketersinggungan atau tidak ada perkataan yang menyerang, mereka tetap akan tersinggung. The next is a sign of people who are easily offended. The first is they are complain more often. Mereka sering sekali mengeluh, bahkan ketika mereka pada saat itu sewajarnya tidak akan mengeluh. The second is they are always feels like a victim. Mereka selalu merasa bahwa dirinya adalah korban atau merasa bahwa dirinya adalah yang paling tersakiti. Padahal itu tidak benar, itu hanya perasaan mereka saja. The third is they are insecure. Insecure in here adalah mereka tidak percaya diri atas kemampuan mereka. Jadi mereka selalu menyalahkan orang-orang lain yang mempunyai kemampuan yang lebih dari mereka. Last is they are narcissistic, atau mereka sangat mencintai diri sendiri. Mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar atau diri mereka lah yang paling baik, sehingga mereka cenderung untuk merendahkan atau meremehkan orang lain. Material is why people are so easily offended. The first is they are accustomed to flattery but not to the opposite. Maksudnya di sini adalah mereka terbiasa dengan pujian yang mereka terima, tapi mereka tidak terbiasa dengan kritikan atau masukan dari orang lain. Jadi saat mereka menerima masukan atau kritikan dari orang lain, mereka kaget atau tidak terbiasa menerima sesuatu yang seperti itu, dan mereka menganggap itu sebagai sebuah hinaan atau sebuah ejekan yang kepada mereka. The second is they always think to other people negative.
Maksudnya di sini adalah mereka selalu berpikir negatif kepada orang lain. Mereka tidak pernah menganggap bahwa orang lain itu positif atau memiliki suatu hal positif. Mereka hanya selalu memandang bahwa orang itu lebih buruk darinya, lebih negatif. Next is envy to other people's success. Mereka iri pada orang-orang yang lebih sukses kepada mereka atau yang lebih hebat daripada mereka. The next is they are secretly admits that has flaws but doesn't want others to know. Maksudnya di sini adalah mereka tahu bahwa mereka ini mempunyai kekurangan, tapi tidak ingin orang lain untuk mengetahui karena mereka kurang percaya diri atau malu dan sebagainya. The last is they have a past trauma that haven't completely healed. Mereka mempunyai trauma masa lalu yang mungkin belum sembuh sepenuhnya, sehingga mereka masih, jika ada yang membicarakan tentang kejadian itu, mereka masih mengalami rasa dari trauma tersebut. The next material is how to deal with people who are easily offended. But before that, I would like to give you a quote from Panji Pragiwaksono. He said that being offended is a feeling that we take, not given. Maksudnya di sini adalah perasaan mudah tersinggung ini adalah perasaan yang kita ambil, bukan diberikan. Jadi kita mempunyai pilihan untuk mengambil suatu ketersinggungan atau tidak mengambil ketersinggungan tersebut. And here, offended doesn't equal offensive. The most important thing to realize when thinking about how to deal with someone who's offended is that their taking offense doesn't necessarily mean that you were offensive. Someone can be offended without you having been offensive. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mudah tersinggung itu bisa saja tersinggung meskipun tidak ada kata-kata yang menyinggungnya. How to deal with people who are easily offended? When it's to strangers, the first thing you have to do is confirm your suspicion by sharing what you see. Kamu bisa mengatakan sesuatu yang kamu rasakan kepada orangnya atau bilang langsung pada orangnya bahwa apakah mereka mungkin tersinggung atau bagaimana. The second is, if the person admits to being offended, don't be bold. Jika orang itu merasa tersinggung, maka jangan keras kepala dan kita harus menurunkan ego kita. The last is apologize. Daripada kita sulit atau kita kesusahan sendiri untuk menghadapi orang tersinggung, kita sebaiknya meminta maaf saja kepada mereka dan tidak menemui mereka lagi. Itu adalah untuk stranger atau untuk orang lain yang tidak kita kenal atau yang kita temui orang yang kita temui di jalan. But it different when it hit with people we know or with friends or with family. The first you need to do is knowing your friends maximum limit. Maksudnya adalah tahu batas temanmu atau batasan yang mungkin dapat membuat temanmu tersinggung. Ketahuilah batas tersebut dan tidak membicarakan sesuatu yang melebihi batasannya. The next is give understanding to them. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa ketersinggungan itu tidaklah baik. Berikan pemahaman kepada mereka agar mereka tidak menjadi seseorang yang dapat mudah tersinggung lagi. The next is stand with them faithful. Adalah bertemanlah dengan mereka dengan ikhlas, atau teruslah bersama mereka untuk membimbing mereka untuk tidak menjadi seseorang yang mudah tersinggung lagi. The last is pray for them. Jika mereka sulit untuk diberi pengarahan atau diberi pemahaman bahwa mereka itu orang yang mudah tersinggung, maka doakanlah saja mereka. The next material is how not to be easily offended. The first is you have to understanding yourself. Kamu harus memahami dirimu sendiri.
apa kekuranganmu, apa kelebihanmu, apa kesukaanmu, di mana batasanmu. Dan yang kedua adalah accept yourself, terima dirimu, terima kekuranganmu, terima kelebihanmu. Dan yang ketiga adalah give others the space to be themselves. Berikan orang lain ruang untuk menjadi mereka sendiri. Jangan terlalu mencampuri urusan orang lain. The next is keep calm. Kita harus tetap tenang untuk menghadapi segala situasi yang ada. Next is conclusion. Easily offended is a feeling that is not good for someone. Easily offended feelings have many negative influences on ourselves and others. So, it is important to us to know how to know and deal with easily offended feelings for the good for ourselves and others. And in the end, it will create a peaceful and conducive community environment. I think that's all that I have that I want to share with you. Thank you very much for your attention. If there are any mistakes, I sincerely apologize. My name is Maulana Sirajuddin Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.